Semoga Allah senantiasa memberikan pahala kepada pembaca dan mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ustaz Muhammad Radiwan Bani LC. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita, guru-guru kita, khususan untuk Bapak pendiri Yayasan Al-Sofa, Bapak almarhum Dr. Safri Fadil lahumul Fatihah. Wa ta'abbudana wa takhashshu'ana wa tammin taksirana ya Allah rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Silahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat hadir di auditorium Yayasan Al-Sofa dalam rangka seminar parenting untuk siswa, untuk orang tua peserta kita kelas 1, kelas 7 dan kelas 10. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Pak Zain yang kami hormati, selamat datang untuk kedua kalinya di Yayasan Al-Sofa. Alhamdulillah kita sehat dan diberikan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Unya, terima kasih atas kehadirannya. Ini beliau ini dari Sekolah Abidari. Bunda Ina tahu kan? Oke, Sekolah Abidari. Dan ini kepala TK kita, Bunda Unya.
Alhamdulillah bersama-sama hadirin kita, beliau juga salah satu sekolah yang bekerjasama dengan Pak Zain dalam rangka untuk sekolah multiple intelligence. Kawan-kawan pimpinan sekolah, wakil direktur, kepala sekolah dari TK sampai SMA, para wakil kepala sekolah, sahabat-sahabat, bapak ibu guru kami tercinta yang ada di atas sofa yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami banggakan bapak ibu, orang tua peserta didik kami yang baru bergabung, walaupun sebagian mungkin ada yang sudah jadi orang tua peserta didik dan juga yang lama. Terima kasih atas hadir bapak ibu semua. Hari ini kita sesuai dengan rencana melaksanakan kegiatan seminar parenting. Ini adalah rangkaian dari kegiatan penerimaan peserta didik baru kita. Bapak Ibu tahu pada waktu kalau tidak salah itu tanggal 22 Mei. 22 Mei atau 22 Juni ya? 22 Mei. 22 Mei kita sudah melaksanakan MIR yang pertama untuk anak-anak kita yang akan memasuki sekolah asrama untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Setelah itu ada lagi beberapa tahap setelah itu yang memang tak bisa hadir pada tahap pertama. Alhamdulillah sampai kita masuk kemarin di tanggal 10 Juli itu secara umum itu sudah kita katakan selesai, tinggal kita menunggu hasil beberapa yang belum sampai kepada kita yang masih dalam proses. Tapi secara umum itu sudah kita laksanakan dengan baik. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sudah memegang hasil multiple intelligence result anak kita yang nanti itu sebagai pedoman bagi Bapak dan Ibu bagaimana mengarahkan dan kemana akan diarahkan tentang gaya belajar siswa kita. Dan hari ini Bapak Ibu juga bisa berdiskusi dengan narasumber kita terkait dengan hasil tersebut, bisa dipertanyakan, bisa didiskusikan, dan bisa lebih dalami lagi hasil dari riset ini yang sudah dilaksanakan kepada anak kita. Bapak Ibu yang kita hormati, hal ini kita lakukan Bapak Ibu, kita tidak terlepas dari tiga hal tadi: sekolah, orang tua peserta didik, dan guru. Kita sekolah punya program untuk mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan kecenderungan gaya belajar anak-anak kita. Tidak semuanya sama, pasti ada berbeda. Karena setiap orang punya gaya belajar masing-masing. Nah, bagaimana nanti kita di sekolah mengelola perbedaan-perbedaan gaya belajar anak kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga menjadikan anak-anak kita ini juara pada bidangnya masing-masing. Ini salah satu tujuan kita melaksanakan kegiatan ini supaya anak-anak kita yang berbeda-beda itu bisa terakomodasi, bisa terwadahi, dan bisa dikelola dengan baik, sehingga menjadikan potensi-potensi yang luar biasa yang akan menjadikan anak-anak kita berprestasi nanti pada masa depan. Setelah melaksanakan program, kita akan sampaikan kepada siswa kita. Kita sampaikan kepada siswa kita bagi anak kita berdasarkan kelompoknya, kita coba juga guru kita mengajar sesuai dengan kecenderungan gaya belajarnya. Tentu tidak akan terlepas dari dukungan Bapak dan Ibu orang tua peserta didik. Maka pada hari ini kita hadirkan Bapak dan Ibu untuk bisa sama-sama mendengarkan dan mendapat penjelasan tentang apa sebenarnya yang sudah kita lakukan kepada anak kita tentang tes multiple intelligence result ini. Silakan nanti Bapak dan Ibu bertanya, silakan nanti Bapak Ibu berdiskusi supaya terbuka lebih lebar apa dan bagaimana keinginan kita untuk tujuan melaksanakan MIR ini. Semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat yang baik. Tentunya kita berharap Bapak dan Ibu bisa lebih jelas lagi, lebih tahu lagi, dan juga guru-guru kita semuanya bisa juga memperdalam ilmu berkenaan dengan MIR ini. Karena sudah cukup lama nih Pak, kita tidak melaksanakan secara keseluruhan bersama guru-guru, terhenti karena COVID-19 dulu. Ini baru pertama lagi kita lakukan bersama-sama dengan guru-guru kita untuk melaksanakan multiple intelligence result ini. Semoga diberkahi Allah dan semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan kita berharap ini semua menjadi program untuk menjadikan anak kita menjadi lebih baik lagi betul-betul menjadikan anak-anak kita juara di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
morning. Good morning. Alhamdulillah. Terima kasih pada Direktur Yayasan As-Sofa, Pak Apri, dan juga jajaran. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Sahabat saya, budawannya, terima kasih sudah hadir support. Ada juga teman-teman guru yang saya cintai dan saya banggakan, luar biasa perjuangan sampai ke puncak acara kami. Dan juga yang kita hormati wali murid Yayasan As-Sofa, welcome, selamat datang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat seminar kita hari ini. Saya mohon izin sambil jalan di bawah ya, biar lebih akrab. Baik, sebelum kita mulai, saya prolog dulu ya. Sudah 2 bulan kurang lebih kami menjalankan program Multiple Intelligence. Multiple Intelligence itu konsep sangat dasarnya adalah tidak ada ciptaan Tuhan Allah yang gagal. Jadi kita selesaikan dulu sebelum mulai seminar kita. Tidak ada ciptaan Allah Ta'ala yang gagal, yang tidak sempurna. Semua ciptaan Allah adalah sempurna, hanya kita belum mengetahui titik sempurnanya di mana. Nah, maka itu kita memberi nama semua anak Itulah bintang. sempurnanya Tidak ada karena anak yang jujurnya tidak menjadi bintang di antara keluarganya atau cahaya bagi orang tuanya. Jadi itulah konsep multiple intelligence, Sifat konsep Rasulullah semua betul. anak adalah bintang, yaitu kita yakini dalam hati kita bahwa Allah tidak pernah ciptakan manusia gagal atau makhluk apapun, tidak ada yang tidak sempurna. Kurang lebih seperti itu. Next slide please. Ini sedikit kurikulum vitae, beberapa amanah yang diberikan kepada kami, yaitu Ketua Yayasan PGTK Bunga Bangsa. Ini ada di Jawa Timur, Sidoarjo. Juga kami sedang merintis untuk website atau forum guru seluruh Indonesia, namanya pakfirguru.com. Juga sekarang sedang menjabat sebagai wakil direktur School of Human. Kalau belum ada yang tahu, sekolahnya manusia atau School of Human ini adalah sekolah yang didirikan oleh almarhum mertua saya, yang dasarnya daripada buku beliau. Bukunya adalah Sekolahnya Manusia, lalu muncul realisasi sekolahnya namanya School of Human atau Sekolah Humanity School. Juga sering aktif mengajar bahasa Inggris atau public speaking coach, karena kebetulan saya kelahiran Amerika Serikat, New Mexico tepatnya, tapi alhamdulillah sudah bisa berbicara bahasa Indonesia. Dimohon dimaklumi ya kalau ada salah-salah kata, karena bahasa ibu saya bahasa Inggris. Saya khawatir kalau seminarnya bahasa Inggris kurang bermanfaat. Baik, next. Sepakat? Yes or no? Yes. Alhamdulillah. Sungguh kecerdasan anak kita itu banyak, tidak tunggal. Orang tua dan sekolah wajib memberi predikat bintang kepada setiap anak atau siswanya. Sayang sekali di masyarakat kami di Indonesia masih banyak masyarakat yang melabel anak kita yang luar biasa dengan label-label yang tidak pantas. Betul atau tidak? Yes or no? Yes. Jadi sekarang di Yayasan As-Sofa beserta ekosistemnya, kita sudah mengharamkan kata-kata yang tidak baik, karena paradigma kita sudah baru, sudah tidak ada lagi anak yang tidak cerdas atau tidak menjadi cahaya di dalam keluarganya. Tepuk tangan untuk As-Sofa. Seluruh ekosistem, orang tua, keluarga besar, guru, staf, karyawan, semua wajib memberikan predikat bintang kepada setiap anak. Anak itu adalah ciptaan Allah yang sempurna, maka kita hormati dan beri predikat yang baik kepada setiap anak kita. Sepakat? Sepakat. Baik, next slide please.
Diperhatikan kembali ya. Tidak boleh dicontoh. Ini maksudnya apa? Kira-kira kita guilty untuk hal-hal seperti ini? Dijawab dalam hati aja. Jadi jangan sampai orang tua memaksakan kepada anak nilai terus nilai. Itu penting, tapi itu hasil bukan tujuan. Hasil daripada the best process. Sepakat ya? Jadi nilai di dalam rapor sekolah atau pembelajaran itu adalah hasil bukan tujuan. Hasil daripada apa? Hasil daripada proses terbaik dalam pembelajaran. Nah, multiple intelligence ini, MIR ini adalah memberi kesempatan kepada orang tua, guru dan juga anak untuk dapat melakukan proses terbaik dalam pelajaran sehingga goals atau tujuan daripada nilai yang baik atau hasil yang terbaik bisa dicapai dengan sebuah metodologi atau dengan sebuah jalan yang jelas. Kurang lebih seperti itu ya. Ini seorang dosen profesor doktor di Harvard University, di mana beliau meneliti 30 tahun kurang lebih di rumah sakit. Ada yang tanya bagaimana? Ini asal usul teori ini bisa ditemukan karena beliau masuk ke rumah sakit otak ketika ada pasien masuk dan kena benturan kepada kepalanya, diteliti sama beliau kecerdasan apa yang terganggu. Nah, kurang lebih seperti itu secara singkat, maka ketemu 8 kecerdasan manusia. 8 kecerdasan yang dominan, bukan artinya tidak ada kecerdasan lebih, tapi ini yang dominan dan paling umum setiap manusia memilikinya. Lalu almarhum Bapak Munif Hatib adalah penemu alat risetnya. Ini skala dunia ya, skala dunia, di seluruh dunia 2 orang beliau ini adalah penggagas daripada multiple intelligence. Yang satu asli dari Amerika Serikat, yang satu putra Indonesia, bangsa Indonesia, wajib kita banggakan. Tepuk tangan dulu. Kalau boleh minta waktu Bapak Ibu keikhlasannya, kita membacakan Al-Fatihah, membacakan sidik jari manusia itu satu. Seumur hidup tidak berubah, ya sono. Nah, bagaimana kita bisa mengukur kecerdasan yang selalu berubah? Kira-kira anak SD kecerdasannya sama anak SMA sama atau berubah? Maka itu tidak boleh kita ukur kecerdasan dengan sesuatu yang statis. Nah, itu ramai di dunia pendidikan, tapi alhamdulillah kita satu paradigma dan kita setuju tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Sepakat Bapak Ibu? Baik. Ini manfaatnya bagi guru, kita dapat mapping kelas atau kita dapat bagi kelas sesuai kecerdasan anak kita atau sesuai gaya belajar. Nah, nanti dari hasil MIR ini kita ketahuan gaya belajar kita atau anak kita. Dan juga bagi orang tua, ini banyak sekali. Orang tua dapat mengetahui potensi kecerdasan anaknya dari banyak kecerdasan lainnya. Kedua, mengetahui bakat-bakat terbendam anaknya yang diharapkan bisa dikembangkan. Bapak Ibu, saya minta angkat tangan. Siapa yang punya bakat terpendam belum tersalurkan? Ayo Ina. Bakat terpendam. Jadi Ini kita kayaknya harus fasilitasi MIR dewasa, Bapak Ibu. Kalau malu-malu jawab di hati. iya, Oke. terpendam.
bakat terpendam kita bayangkan kalau di masa sekolah kita sudah bisa dengan sekolah difasilitasi dan tumbuh kembangkan bakat-bakat yang kita bahkan tidak ketahui. Picture smart, cerdas gambar. Next slide. Nah, ini yang ada di dalam buku Semua Anak Bintang halaman 33 atau 32, saya lupa. Nah, ini 8 kecerdasan yang kami ukur dalam hasil MIR. Tolong Bapak Ibu buka hasil. Ada grafik pertama. Iya, sudah. Stick yang biru ada garis merah. Kalau ada hasil yang di bawah garis merah, please do not panic. Jangan panik. Bukan akhir zaman, bukan vonis, bukan apa-apa. Ini kondisi yang ada pada saat ini, di mana bisa dikembangkan dan dinaikkan sesuai stimulus, sesuai lingkungan, sesuai proses terbaik. Oke, jelas sampai sini. Jadi kalau kita melihat ini, ada misalkan kecerdasan matematikanya di bawah garis merah, orang tua panik, anak saya tidak pintar, nauzubillah. Jadi ini hanya karena stimulus belum dilaksanakan kepada anak, sehingga kondisi saat ini yang bukan saat kondisi akhir, tapi perlu ada beberapa proses untuk meningkatkan kecerdasan ini. Next slide please. Nah, ini untuk SMA, minta waktu sebentar. Yang dari SMA boleh angkat tangan? Baik, cukup banyak. Nanti mungkin Pak Pri di kelas selanjutnya ada MIR untuk menentukan jurusan. Karena next slide. Ini 2019 ya, saya yakin sudah naik. Pertanyaan lagi, mohon maaf. Siapa di antara Bapak Ibu yang salah jurusan kuliah? Saya pertama yang angkat tangan. Saya ambil kuliah bisnis manajemen, tapi sekarang jadi guru. Banyak korban lah di sini, kalau usah angkat tangan. Nah, maka itu tidak ada MIR jurusan. Nanti mungkin bisa ditanyakan kembali kepada yayasan untuk nextnya kita bisa memunculkan hasil seperti tadi, mungkin baik satu. Nah, ini adalah saran untuk mengambil jurusan supaya tidak salah. Baik, tapi dengan MIR ini, MIR kecerdasan, kita juga mengetahui passion anak kita, bakat anak kita, sehingga kalau tidak dilaksanakan MIR jurusan, kita juga dapat gambaran kecerdasan dan passionnya. Next. Nah, ini kira-kira rumus untuk supaya anak kita tidak salah masuk perguruan tinggi. Yang pertama, kita sudah mengetahui minat dan bakat, sudah Bapak Ibu pegang. Step 1 selesai ya. Step 2, networking, lingkungan-lingkungan yang dipelajari sama anak, dia mau berkecimpung di lingkungan apa dan network apa. Lalu kebutuhan masa depan anak kita, lalu terakhir program jurusan. Next. Nah, ini kembali lagi ke grafik dari SD sampai dengan SMA. Sekali lagi, kalau ada yang di bawah garis merah, jangan panik. Ini bukan hasil akhir. Ini bagian dari proses. Oke? Sekarang kita langsung bertanya kepada orang tua. Ada yang kecerdasan di bawah garis merah yang membuat worry. Angkat tangan. Ada yang khawatir? Silakan Bu. Mungkin ada yang bisa bantu dengan mic. Biar kita langsung workshop ya Pak. Saya orang tua dari SMP Pak. Silakan. Ya. Di sini untuk hasil risetnya di matematis sama musik yang dibawa kamera. Baik. Kira-kira Ibu melihat matematikanya rendah panik nggak? Panik. Tidak ada masalah. Jadi matematika itu
rendah bukan karena kondisi anaknya yang abadi, karena lingkungan anak yang belum memadai, belum memfasilitasi, atau pintu otak anak kita yang dapat menerima materi dengan baik belum diketahui. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ini bukan masalah, tapi ini adalah solusi. Kita tahu oke, setiap anak itu butuh ada matematika untuk kehidupannya, untuk bisa. Bapak Ibu mungkin tanya main apa ya? Dalam buku ini banyak sekali saran, ada barcode, tinggal diklik nanti muncul di YouTube contoh-contoh permainan. Yang punya masalah komunikasi dengan anak, solusi bermain memantik bakat terpendam, bermain menjaga keharmonisan keluarga, penting sekali. Bermain mempunyai nilai karakter adalah terapi untuk kondisi cemas, takut atau depresi. Jadi anak orang tua bermain dengan anak juga dapat manfaat yang luar biasa. Sepakat? Nah, maka itu kita kembali lagi ke masa kecil kita yang belum ada makhluk kotak ini, yang kita selalu melakukan aktivitas di rumah atau bermain dengan orang tua. Kembali kita hidupkan dalam keluarga kita, dan insya Allah kita akan melihat manfaatnya luar biasa. Kondisi fisik bukan dari keturunan darah biru lah, keturunan orang pintar, keturunan ABZ, tapi dari stimulus atau dari lingkungan dan proses yang kita berikan kepada anak. Begitu juga sebaliknya, jangan pernah kita vonis anak kita kurang cerdas karena mungkin di masa kita belum dapat fasilitas seperti mereka, karena selalu ada harapan. Kembali lagi juga kepada IBK atau insan berkemampuan khusus, yang Asofa ini sudah masuk sekolahnya manusia. Berarti kita menerima manusia bagaimanapun bentuknya, dan kita menghindar sekali untuk memvonis manusia itu kurang karena hanya saja kita belum mengetahui kemampuannya. Ada di sekolah kami 10%, di mana ada yang macam-macam backgroundnya, tapi ketika kita berikan proses yang terbaik, maka muncullah bintang yang kita cari. Ada satu anak saya lupa medisnya, intinya dia punya hambatan fisik, tapi dia itu berhitung matematisnya cerdas luar biasa. Ada lagi Billy yang dia punya hambatan belajar atau delay, tapi dia kalau main piano Mozart itu bisa disaingi. Nah, maka itu dia adalah bintang, dia adalah anak cerdas di bidangnya dan di kemampuannya masing-masing. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Jadi kadang-kadang pabrik saya bilang kita sekolah inklusi itu sudah alergi orang. Wah, SLB. Padahal kurikulum Merdeka sudah dibubarkan, tidak boleh ada SLB lagi. Semua sekolah harus menerima. Dan alhamdulillah almarhum Pak Munir Khatib sudah 20 tahun lebih memberikan sosialisasi bahwa tidak ada lagi anak yang divonis tidak cerdas atau bodoh. Nah, maka itu paradigma ini alhamdulillah Asofa sudah menerapkan sejak dulu, baik dengan almarhum atau dengan kami, karena percaya betul semua anak bintang. Tepuk tangan untuk Asofa. Nah, ini solusi kembali. Ini di awal saya ini memantik masalah terus ya. Sekarang kita berusaha memberikan solusi. Yakinlah anak kita bukan kita. Ini dijawab dalam hati aja. Ada orang tua yang memaksakan profesi atau jalan hidupnya kepada anaknya. Dalam hati, dalam apa? Silakan Pak. Maaf. Ini kan sudah dilakukan riset. Saya melihat secara umum ada yang tertinggi dan yang terendah. Kita ambil contohnya. Yang tertinggi itu artinya ada cara belajar yang bagus untuk anak kita. Yang rendahnya, atau saya langsung saja. Boleh, silakan. Silakan. Boleh. Karena ini
kan metode. Betul. Bapak akan mengajarkan ke kita. Betul. Jadi ketika kita dapat buku ini harus kita baca dan kita kerja. Betul. Makanya kita ada di semuanya. Betul. Kalau nggak paham kita ini Betul. percuma untuk menyadari. Betul. Anak saya setuju. Yang tertinggi itu kinesis ya. Ya, kinestetis. Itu cerdas gerak ya. Betul. Terus yang terendahnya intra itu Cerdas diri. Betul. kan latar belakangnya jauh sekali ya. Dirinya tidak cerdas, dia hanya geraknya itu. Terus saya coba pasti di sini cara belajar. Kan kita sekolah ini bagaimana dia belajar bisa minta ke belajar ini dulu. Poin babnya ada di sini. Ya. Ini tadi Mister kan udah ngajar tapi belum Yang paling sederhana. Step 1, kecerdasan kinestetik anak Bapak yang paling tinggi. Maka pintu itu kita gunakan untuk menaikkan intranya yang paling rendah. Saat ini ya, poin saat ini. Dari situ, contoh saya seorang guru mengajar. Kalau anak-anak saya dominannya cerdas gerak semua, sebelum pembelajaran kita senam dulu. 1, 2, 3, push up dulu, gerak dulu. Jadi intinya dia harus ada pergerakan dulu untuk menerima informasi. Jadi di sini tidak setiap poin itu harus dilakukan, tapi ini adalah rangkaian yang dapat dipilih mana yang paling efektif sesuai anak tadi. Boleh dicoba semua, kalau anak saya paling cocok nomor 1, nomor 3. Itu untuk yang cerdas gerak. Jadi sebelum mulai menerima informasi, anak itu diajak gerak. Dia masuk kelas, Assalamualaikum, buka halaman 1, 2, 3, break, masuk. Pasti dia break. Ya, dari situ kita ajak bermain dulu, kita setel musik, kita gerak dulu, joget dulu, push up dulu, baru duduk anaknya sudah masuk alpha zone, bisa menerima informasi. Balik lagi ke musik. Kalau musik itu dia tidak harus memainkan alat musik baru belajar. Contoh di kelas saya mengiyakan anak-anak pakai handsfree. Buku dia pakai headset. Bisa. Ya, ingin saya tanyakan di sini dari hasil ujian kemarin, anak saya termasuk rendah di linguistik atau cerdas bahasa. Nah, di sini yang jadi pertanyaan bagi saya, tentu kalau linguistik bahasa cara dia berkomunikasi atau kepedean dia tentu kurang gitu kan. Yang saya apa di sini saya minta masukan gitu kan. Sementara saya tahu anak ini dari TK sampai SD-nya percaya dirinya ada gitu, dia sering tampil atau gimana gitu. Cuma ketika SMP, ini anak kan saya pondokkan, dia masuk pesantren. Sementara kita tahu di pesantren itu merupakan satuan terpisah antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Jadi ketika lingkungan pondok saya lihat dia sama teman perempuannya masih PD-nya itu cara dia masih biasa gitu. Nah ketika di sini kemarin saya daftarkan gitu kan, mungkin karena berbaur dengan yang laki-laki gitu, dia merasa minder kayak ini enggak apa ya, beda kan sama dia waktu di pondok. Kalau sama cowok itu ada batasan. Jadi ketika di sini kepedeannya hilang gitu. Sampai ketika awal masuk ke sini, saya antar di pagar, masuk ke sekolah aja dia nggak berani gitu. Minta antarkan ke dalam gitu. Jadi pertanyaan saya, apa sih tindakan yang harus saya lakukan untuk stimulus nih anak? Ini sekolah baru yang kalau dengan nggak ada batasan lagi seperti di pondok kan memang nggak boleh berbicara aja dengan lawan jenis itu kan kena hukuman gitu. Terima kasih. Saya minta masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan luar biasa Bunda. Jadi ini kembali lagi masalah non akademis. Sepakat ya? Nah, maka dari situ kita berusaha diskusi dengan anakku. Jadi mungkin paradigma yang dibawa dari pesantren diterapkan kembali di sini. Maka muncullah kebutuhan reedukasi, diedukasi kembali
Di sini ada lawan jenis, bukan artinya bebas, ada batasan. Nah, batasan antara muhrim dan non muhrim apa aja? Ayo, 1, 2, 3, edukasi lagi, komunikasi. Nah, jadi kita harus tahu akar masalah anaknya itu minder dari mana. Mungkin dia masih bawa ketakutan, dia kalau membaur dengan lawan jenis ada hukuman. Nah, maka itu dipecahin dulu. Level 1 di sini kita bebas dengan batasannya sekian. Mungkin sekolah bisa lebih menerapkan apakah posisi di kelasnya seperti apa, ini halal. Menurut agama Islam ini halal, ini yang haram. Nah, mungkin dia butuh edukasi lagi karena dia masih bawa baggage ya, bawa bagasi dari PES yang terjadi, maka diedukasi kembali. Ini lingkungan baru, dikenalkan dengan aturan baru, dengan batas-batasnya sehingga oh dia pede. Saya tahu oh batasannya ini, larangannya ini bebasnya ABC seperti itu. Jadi mungkin dia butuh di briefing dulu karena dia masih membawa histori yang dari tempo lalu. Mungkin Yang ingin saya tanyakan di sini dari hasil ujian kemarin, anak saya termasuk rendah di linguistik atau cerdas bahasa. Nah, di sini yang jadi pertanyaan bagi saya, tentu kalau linguistik bahasa cara dia berkomunikasi atau kepedean diri dia tentu kurang gitu kan. Yang saya apain di sini saya minta masukan gitu kan. Sementara saya tahu anak ini dari TK sampai SD-nya percaya dirinya ada gitu, dia sering tampil atau gimana gitu. Cuma ketika SMP, ini anak kan saya pondokkan, dia masuk pesantren. Sementara kita tahu di pesantren itu merupakan satuan terpisah antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Jadi ketika lingkungan pondok saya lihat dia sama teman perempuannya masih PD-nya itu cara dia masih biasa gitu. Nah, ketika di sini kemarin saya daftarkan gitu kan, mungkin karena berbaur dengan yang laki-laki gitu, dia merasa minder kayak ini enggak apa ya, beda kan sama dia waktu di pondok. Kalau sama cowok itu ada batasan. Jadi ketika di sini kepedeannya hilang gitu. Sampai ketika awal masuk ke sini, saya antar di pagar, masuk ke sekolah aja dia nggak berani gitu. Minta antarkan ke dalam gitu. Jadi pertanyaan saya, apa sih tindakan yang harus saya lakukan untuk stimulus nih anak? Ini sekolah baru yang kamu dengan nggak ada batasan lagi. Seperti di pondok kan memang nggak boleh berbicara aja dengan lawan jenis, itu terkena hukuman gitu. Terima kasih. Saya minta masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan luar biasa Bunda. Jadi ini kembali lagi masalah non akademis. Sepakat ya? Nah, maka dari situ kita berusaha diskusi dengan anakku. Jadi mungkin paradigma yang dibawa dari pesantren diterapkan kembali di sini. Maka muncullah kebutuhan reedukasi. Diedukasi kembali. Di sini ada lawan jenis, bukan artinya bebas, ada batasan. Nah, batasan antara muhrim dan non muhrim apa aja? Ayo, 1, 2, 3, edukasi lagi, komunikasi. Nah, jadi kita harus tahu akar masalah anaknya itu minder dari mana. Mungkin dia masih bawa ketakutan, dia kalau membaur dengan lawan jenis ada hukuman. Nah, maka itu dipecahin dulu. Level 1 di sini kita bebas dengan batasannya sekian. Mungkin sekolah bisa lebih menerapkan apakah posisi di kelasnya seperti apa, ini halal. Menurut agama Islam ini halal, ini yang haram. Nah, mungkin dia butuh edukasi lagi karena dia masih bawa baggage ya, bawa bagasi dari PES yang terjadi, maka diedukasi kembali. Ini lingkungan baru, dikenalkan dengan aturan baru, dengan batas-batasnya sehingga oh dia pede. Saya tahu oh batasannya ini, larangannya ini bebasnya ABC seperti itu. Jadi mungkin dia butuh di briefing dulu karena dia masih membawa histori yang dari tempo lalu. Mungkin di sini saya Yang SD belajar nggak ada. tentang kecerdasan SMP, SMA. saya dari hasilnya. Di sini
kecerdasan tertinggi poin anak saya itu di kinestetik, yaitu kecerdasan gerak. Yang rendah matematika, interpersonal, dan musik. Jadi dari yang saya dengar untuk meningkatkan kecerdasan anak saya yang rendah itu dengan cara tinggi kinestetik. Jadi kedua anak saya ini ada keterbatasan di fisik. Dia lahir dari kelainan jantung. Jadi dari kecil itu memang aktivitas fisik dia itu memang terbatas. Dan kedua lagi saat remaja ini kami juga baru tahu dia terkena skoliosis, ada kelainan lambung. Jadi saat itu dia memakai alat brace yang membuat dia itu juga terbatas untuk bergerak. Jadi seperti apa kami harus menyikapi agar kami bisa bertindak lebih baik untuk meningkatkan atau mencari kecerdasan anak kami. Baik, terima kasih. Kalau fisik bukan bidang saya, tapi saya sarankan dikonsultasikan kepada terapis yang lebih memahami tubuh dan badan anak. Tapi yang jelas cerdas gerak itu tidak artinya harus menjadi seorang olahragawan ya. Cerdas gerak itu bukan artinya kita harus jadi atlet, tapi itu artinya adalah ini salah satu stimulus yang membuka otak kita untuk menerima informasi. Nah, jadi mungkin dengan segala keterbatasannya, gerakan apapun yang bisa dilakukan untuk warming up, untuk pemanasan ketika menerima informasi itu yang dilakukan. Mungkin jawaban saya seperti itu, Bu. Jadi dengan segala keterbatasan apapun yang bisa dilakukan itu yang dijalankan. Jadi tidak menuntut dia harus lebih daripada kemampuannya. Seperti itu, Bu. Mohon bisa dikonsultasikan lagi kepada terapis atau fisioterapi yang lebih memahami kondisi yang Anda. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMA kelas 10. Dari hasil MIR, saya yang paling tinggi ada spasial, yang kedua adalah matematis. Kalau saya lihat keseharian anak ini di rumah, dari buku yang saya baca berdasarkan buku ini, untuk cara dia bermain, cara dia belajar, ini diarahkan yang paling tinggi ada spasial melalui audio, visual atau gambar-gambar yang menarik, sebenarnya pasti anak kan pasti bisa lebih cepat tanggap. Tapi yang saya lihat anak ini lebih ke arah matematis. Contoh permainan yang paling sering dia lakuin adalah ngisi teka-teki atau yang sudoku. Paling senang dia main sudoku, nggak tahu kenapa. Padahal buat saya itu adalah sesuatu yang sulit kalau menurut saya ya. Tapi anak saya lebih senang itu. Dari cara belajarnya pun dia juga lebih senang sesuatu yang berbau dengan angka. Jadi dari hasil ini sebenarnya apakah kebalik atau seperti apa gitu? Karena yang saya lihat anak ini dominannya lebih ke arah matematis. Kemudian berdasarkan hasil ini kalau kita pengen tahu anak ini sebenarnya nanti pada saat SMA akan dibagikan jurusan apakah itu IPS atau bahasa mungkin ya, karena saya juga kurang tahu. Dari hasil ini apakah juga bisa dilihat anak ini nanti masuknya di jurusan apa? Gitu. Baik. terima kasih, tepuk tangan untuk Bunda. Baik, kita kembali lagi kepada teori. Teorinya adalah ketika ada kecerdasan yang tinggi atau yang dominan itu bukan akhir daripada kecerdasan anak kita. Jadi mungkin saat ini usia kurang lebih berapa? 15 tahun yang lagi naik spasial visualnya. Bukan artinya matematisnya tidak tinggi, tapi yang sedang dia alami menurut riset kecerdasan spasial visual itu ramai. Nanti di buku mungkin bisa menjelaskan kalau dibuka spasial visual itu kemampuannya apa aja. Nah pasti itu ada kaitannya dengan matematis, dengan angka. Contoh sudoku itu kan pasti ada gambarnya, ada ruangnya, ada permainan itu bekerja sama
dengan kecerdasan spasial visual. Jadi angka itu bukan hanya tulis atau menghitung. Jadi contoh main sudoku itu sebenarnya ada spasial visualnya karena harus dilihat dan disusun. Nah, seperti itu tidak statis ya. Jadi mungkin di tahun kedua atau ketiga di mir kembali, nanti mungkin dia matematiknya naik lagi. Nah, itu sesuatu yang bergelombang, naik turun sesuai zaman sesuai saat dia sedang mengalami dalam proses pertumbuhannya, itu yang sedang tinggi. Nah, bukan artinya tidak akan naik atau turun di akhir. Jadi harapan guru dan orang tua semuanya cenderung naik, sehingga kita dapat produk yang paling baik, yang paling bersinar. Dengan apa? Semua kecerdasan distimulus. Misalkan ada tadi linguistiknya rendah, kita coba meningkatkan dengan permainan dan juga stimulus yang ada yang sudah disarankan sesuai kecerdasan itu. Yang kedua Bu, untuk MIR ini ada jurusan IPA IPS ada, dan juga jurusan perguruan tinggi ada. Tapi sekarang saya kurang tahu di Pekanbaru, di Jakarta itu kurikulum merdeka sudah tidak ada kewajiban ke arah IPA IPS, itu sudah freedom, merdeka belajar ya sekarang. Jadi kita juga sudah tidak mengeluarkan, tapi kalau diminta bisa. Namun insya Allah di Asofa kita selalu komunikasi ya Bu. Nanti kelak Anda masuk SMA pasti diarahkan dengan cara yang terbaik ke dalam jurusan terbaik menggunakan data. Seperti itu kurang lebih Pak Fabri. Mudah-mudahan dapat menjawab ya Bunda. Semangat terus ayah Bunda. Tujuan daripada hasil MIR ini adalah meningkatkan semua kecerdasan melalui pintu-pintu yang dominan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita kalau yang rendah kita harapkan semuanya cenderung naik. Kita dibagi berdasarkan hasilnya atau seperti apa Pak? Karena kecenderungan dan hasilnya ini kan berbeda nih. Mungkin pendekatan metode pembelajaran yang diberikan pada anak-anak. Jadi apakah itu tadi pembagian kelas akan dibagi berdasarkan hasilnya? Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan. Mungkin saya serahkan kepada sekolah untuk menyampaikan informasi tersebut. Nanti ada bagiannya mau diserahkan kepada orang tua. Ada lagi juga pertemuan wali murid, technical meeting ya, pabrik kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar semua proses belajar mengajar dan semua Anda daripada wali murid yang hadir kelak menjadi bintang di antara keluarganya. Kita tutup, saya ingin share Mars Sekolahnya Manusia karya almarhum Bapak Munif Hadid, mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pilihan, para juara yang membawa bintangnya masing-masing sejak dari lahir. Demikianlah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung kutilang hinggap di dahan, terbang rendah si burung gelatik. Anak adalah titipan Tuhan, peganglah amanah dengan baik. Kita berikan tepukan yang meriah untuk acara kita pada hari ini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.